Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita ketemu lagi pada pembahasan materi struktur aljabar ya, dimana pada kesempatan kali ini kita fokus pada pembahasan koset ya. Jadi kita bahas apa itu koset. Nah, ini kita lihat definisi dari koset itu sendiri. Di sini misal diberikan grup, misalkan grupnya G gitu ya. Oke, grup G dilengkapi dengan operasi star. Kemudian kita berikan H, itu adalah subgrup dari G itu sendiri. Nah, subgrup dari G. Kemudian kita juga punya A ya teman-teman. Jadi di A itu adalah anggota dari G. Nah, di sini kita perhatikan ada 2 poin. Yang pertama adalah himpunan AH gitu ya. Jadi kita tuliskan seperti ini, AH itu adalah himpunan dari A star H kecil, di mana H kecil itu adalah anggota dari H besar. Nah, himpunan ini selanjutnya dinamakan sebagai koset kiri. Ya, kita tulis ini adalah koset kiri dari H di G. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, himpunan sebaliknya ya. Berarti di sini ada himpunan HA. Ini adalah himpunan dari para H kecil dioperasikan dengan A, di mana H-nya itu sama seperti yang sebelumnya, yaitu H kecil anggota H besar. Nah, untuk yang kedua ini dinamakan sebagai koset kanan ya, koset kanan dari H di G ya. Oke, jadi seperti itu untuk definisi dari koset itu sendiri. Jadi kalau kita membahas koset, ada yang namanya koset kiri dan juga koset kanan ya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk contoh dari koset itu sendiri. Ini kita lihat untuk contoh yang pertama. Jadi misal diberikan grup Z ya, yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan. Jadi di sini himpunan seluruh bilangan bulat ya, yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan. Nah, kemarin teman-teman sudah membuktikan bahwa Z yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan itu adalah grup. Nanti monggo silahkan bisa dibuka kembali. Nah, di sini selanjutnya kita gunakan 3Z gitu ya, dimana 3Z itu adalah bilangan bulat yang merupakan kelipatan 3. Nah, ini bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Ada min 9, kemudian min 6, ada min 3, 0, 3, 6, 9, dan seterusnya. Oke. Itu 3Z ya, yang kita tahu bahwasanya 3Z itu adalah subgrup ya, subgrup dari Z itu sendiri. Nah, nanti teman-teman bisa diingat kembali, bisa diperiksa kembali bahwasanya 3Z itu adalah subgrup dari Z. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menentukan koset kiri dan juga koset kanannya ya. Nah, ini pertama kita lihat dulu untuk koset kiri dari 3Z di Z. Nah, kita lihat di sini ada yang pertama itu adalah nanti kita jumlahkan gitu ya, jumlahkan 3Z itu dengan sembarang anggota dari Z ya. Tapi penjumlahannya itu dari kiri, karena di sini kita ingin menyelidiki koset kirinya ya, koset kiri dari 3Z di Z itu sendiri. Oke. Sebentar. Oke. Nah, di sini kita bisa menuliskan 0 plus 3Z itu berarti apa? Kita menambahkan seluruh unsur dari 3Z itu dengan bilangan 0. Dan penjumlahannya itu dari kiri ya. Berarti kita dapat apa nanti? Ya, berarti kalau dari penulisan kita itu ya, ada nanti min 9 itu tambahkan dengan 0, atau 0 ditambahkan dengan min 9. Nanti hasilnya adalah min 9 itu sendiri. Kemudian 0 ditambah min 6 ya, tetap min 6. Kemudian di sini berarti ada min 3, ada 0 1 3. Oh, sorry, ini harusnya 3 ya. 0 3 6 9 dan seterusnya. Kemudian kita tuliskan berikutnya
ini tidak lain adalah 3Z itu sendiri ya. Jadi 0 plus 3Z sama dengan 3Z. Nah selanjutnya kita lihat 1 plus 3Z. Berarti seluruh anggota 3Z ditambahkan dengan 1 dari kiri. Nah nanti akan kita dapat, berarti di sini ada min 8, ada min 5, ada min 2 ya. Berarti di sini nanti ada 1, ada 4, ada 7, kemudian ada 10 dan seterusnya. Oke, ini untuk 1 plus 3Z. Berikutnya ada 2 plus 3Z. Nah ini berarti seluruh anggota 3Z ditambahkan dengan 2 dari kiri. Berarti hasilnya adalah di sini ada min 7, kemudian ada min 4, ada min 1, ada 2, ada 5, 8, 11 dan seterusnya. Oke, nah di sini untuk proses berikutnya itu kita lihat, kita tambahkan lagi dengan bilangan-bilangan berikutnya gitu ya. Nah, tapi sebenarnya yang menjadi koset kiri dari 3Z di Z itu hanya 3 ini, yaitu 3Z itu sendiri, kemudian ada 1 plus 3Z, kemudian ada 2 plus 3Z. Nah, kenapa demikian? Karena nanti ketika kita melanjutkan penjumlahan dari 3Z dengan bilangan-bilangan berikutnya, hasilnya nanti akan sama dengan yang salah satu dari 3 itu. Nah, sebagai contoh ini, kita tuliskan 3 plus 3Z. Itu nanti hasilnya kan kita akan memperoleh berapa ini? Berarti min 6 ya. Kemudian ada min 3 nanti berikutnya. Oke, kita tuliskan min 3, kemudian 0, 3, kemudian 6 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini sebenarnya kan sama dengan 3Z di atas tadi ya. Sama persis dengan yang di atas tadi. Oke, berikutnya nanti juga sama. 4 kalau kita tambahkan dengan 3Z, coba kita lihat hasilnya. Berarti nanti akan di sini yang pertama ada min 5 gitu ya. Habis min 5 ada min 2, ada 1, 4, 7 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat ini sama dengan unsur-unsurnya yang ada di 1 plus 3Z. Nah, berarti ini kan lebih mengarah pada 1 plus 3Z ya, untuk hasil dari 4 plus 3Z, jadi dia sama. Nah, nanti untuk yang 5 plus 3Z juga sama, nanti dia akan unsur-unsurnya sama dengan 2 plus 3Z. Nah, di sini kan berarti yang pokok itu ada 3 tadi ya, ada yang 3Z ditambah 3Z sama 1 plus 3Z sama 2 plus 3Z. Jadi bisa dibilang koset kiri dari 3Z di Z itu adalah himpunan 3 tadi ya, ada 3Z, 1 plus 3Z dan juga 2 plus 3Z. Oke, selanjutnya berikutnya, oke, kita lihat bagaimana untuk koset kanannya. Koset kanan dari 3Z di Z. Nah, di sini kalau kita lihat ini sebenarnya nanti sama aja ya teman-teman, karena kan penjumlahannya dari kanan ya. Sementara kalau penjumlahan di bilangan bulat kan sama aja ya, mau dari kiri ataupun dari kanan itu sama. Jadi pada prinsipnya nanti koset kanannya juga sama, hanya posisi penjumlahannya aja ditukar gitu ya, dari kanan. Jadi koset kanannya itu ada 3Z, ada 3Z plus 1, kemudian ada 3Z plus 2. Oke, jadi itu adalah koset kanan dari 3Z di Z ya. Jadi kurang lebih caranya seperti itu untuk menentukan koset, baik itu koset kiri maupun koset kanan. Jadi pada prinsipnya kita cari yang mereka nilainya saling asing gitu ya, nilainya tidak ada yang sama, karena nanti akan semacam bersiklus gitu ya, kembali lagi ke nilai yang sama dengan hasil yang sebelumnya. Oke, kita masuk pada contoh yang berikutnya. Di sini ada contoh yang kedua. Oke, kita lihat dulu. Di sini kita punya misalkan grupnya itu adalah Z6 gitu ya, atau himpunan seluruh bilangan bulat modulo 6, dimana di dalamnya itu didefinisikan operasi penjumlahan ya, penjumlahan modulo 6 berarti secara otomatis di sini, karena penjumlahannya didefinisikan pada Z6. Dan juga kita punya H-nya itu misalkan ada 0 dan 2 dan juga ada 4 ya. Jadi H-nya itu anggotanya 0, 2 dan 4. Di sini kita diminta untuk menentukan koset kiri dan juga koset kanan dari H di Z6 berarti ya.
Oke, dari H di Z6. Ya, coba kita lihat dulu bagaimana nanti jawabannya. Ya, kita perhatikan dulu, kita ingat kembali gitu ya. Z6 itu anggotanya siapa aja ya? Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita punya Z6 itu anggotanya itu 0, 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Kemudian kita tulis kembali, tidak apa-apa, hanya ada 0, 2 dan 4 anggota-anggotanya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk koset kirinya terlebih dahulu ya, karena nanti pada prinsipnya juga sama. Dari koset kiri ini kita punya 0 ditambah H, berarti kita tambahkan 0 ke masing-masing anggota H. Berarti tetap ya, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 2, 2, 0 tambah 4 ya, 4. Berarti hasilnya ya H itu sendiri. Kemudian 1 ditambah H, masing-masing kita tambahkan 1 untuk anggota H-nya, berarti ada 1 nanti ya. Kemudian ada 3 dan ada 5. Oke, ini untuk koset kirinya. Nah, ini nanti teman-teman bisa memeriksa gitu ya. Misalkan ini mau ditambahkan lagi jadi 2 ditambah H gitu, nanti dia hasilnya seperti apa? Apakah dia menghasilkan yang baru atau dia menghasilkan kembali lagi seperti hasil yang sebelumnya di antara 024 atau 1335 gitu ya. Nah, ini coba kita lihat. Berarti kalau 2 ditambahkan dengan H hasilnya apa? Ada 2, kemudian 4, kemudian ada 0 ya. Nah, ini kalau dari sini berarti kita lihat dia sama kan sebenarnya dengan yang di atas, sama dengan H ya. Berarti nanti udah terjadi pengulangan. Yang 3 plus H juga seperti itu nampaknya. Berarti suku pertamanya nanti adalah 3 ya. Karena 0 ditambah 3 ditambah 0 ya. Berarti hasilnya nanti 3. Sebentar. Oke, kita tuliskan 3, kemudian suku berikutnya berarti 3 ditambah 2 itu 5, kemudian 3 ditambah 4 itu dia 7 ya. Berarti 7 itu kalau di Z6 itu artinya berapa? Nilainya adalah 1 ya, karena kita di modulo 6. Oke, berarti dari sini kita lihat koset kirinya itu adalah hanya H dan juga 1 plus H, karena setelah kita lanjutkan 2 plus H hasilnya sama dengan H ya. Kemudian 3 plus H hasilnya juga kembali 1 plus H. Jadi koset kirinya cuma ada 2, yaitu H dan 1 plus H. Oke, selanjutnya untuk koset kanannya, nah ini caranya kurang lebih juga sama seperti yang di penentuan koset kirinya. Karena ini pada prinsipnya penjumlahan ya, meskipun di Z6 bilangan bulat modulo 6, karena prinsip penjumlahan kan juga masih tetap sama ya. Berarti hanya 024, H plus 1 nya juga 135. Jadi koset kanannya adalah H dan juga H plus 1 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk menentukan koset kiri maupun koset kanan. Nah, ini kalau kita lihat koset kanannya nanti misalkan mau dilanjutkan H plus 2 gitu ya, nanti juga masih akan tetap sama ya. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.